sehat Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia. Topik kali ini adalah tentang hubungan suami istri. Bagaimana hubungan timbal balik antara suami dan istri. Memang ketika seorang pria dan seorang wanita menjalani masa-masa berpacaran, dunia dibayangkan begitu indah, bagaikan surga tanpa batas kemewahan. Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, apapun yang terjadi ketika seorang upasaka dan upasika telah mengikrarkan tekad untuk menjadi pasangan suami istri, keduanya harus saling bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, dalam masa-masa mengenalkan, memperkenalkan diri, dan mengenalkan diri pasangannya, mereka harus bersikap terbuka dan saling mengenal, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, bagaimana selanjutnya ketika mereka sudah berkeluarga? Buddha dalam kitab Sikalowada Sutta menguraikan hubungan timbal balik antara suami dan istri dan menjelaskan, "Oh putra kepala keluarga, dalam 5 cara seorang istri harus diperlakukan oleh suaminya seperti arah barat, dengan menghormatinya, dengan bersikap ramah tamah, dengan kesetiaan, dengan menyerahkan kekuasaan rumah tangga kepadanya, dengan memberikan barang-barang perhiasan kepadanya." Selanjutnya beliau menambahkan kembali, "Oh putra kepala keluarga, seorang istri yang diperlakukan demikian oleh suaminya seperti arah barat, mencintainya. Pertama, menjalankan kewajiban-kewajiban dengan baik, lalu bersikap ramah tamah kepada sanak keluarga kedua belah pihak, dengan kesetiaan, dengan menjaga barang-barang yang diberikan suaminya, lalu rajin dan pandai dalam melaksanakan segala tanggung jawabnya." Tentunya dalam melihat ajaran ini, kita tetap harus berpikir dan berpandangan dengan bijaksana. Memang tidak semua orang-orang yang hidup berkeluarga berkelimpahan dalam hal materi. Namun demikian, tetaplah kita punya pandangan, suami dan istri harus saling menjaga, merawat, setia, tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ingat, materi bukanlah tujuan utama dalam sebuah rumah tangga. Kemudian, problem-problem apa lagi yang bisa muncul? Mungkin putra, mungkin putri, keturunan yang diharapkan. Bapak Ibu sobat muda, sebagai umat Buddha, kita bertemu, para suami istri bertemu bukan karena kebetulan, melainkan karena karma yang mereka bawa dalam kehidupan lampau dan sekarang. Oleh karena itu, ketika mereka suami istri tidak memiliki putra atau putri, bisa
memberikan kebahagiaan kepada para keponakannya, orang tua, mertua, atau mungkin membagi kebahagiaan ketika bertugas sebagai Dharma Duta para pengasuh sekolah minggu. Ingat, kebahagiaan bisa muncul dari dalam diri kita dan melihat objek lain. Oleh karena itu, jangan jadikan persoalan utama dalam hal keturunan. Kemudian, Bapak Ibu, Sobat Buddha, sebagai makhluk yang bermasyarakat, tentunya sebagai anggota masyarakat, kita pun tidak terlepas dari hubungan sosial, hubungan bermasyarakat dengan orang-orang di sekitar kita. Oleh karenanya, kita pun harus juga menghargai keluarga-keluarga yang lain agar bisa saling rukun dan damai. Hal penting pula dalam mencari pasangan hidup. Oleh karena itu, sebelum menjadikan seorang wanita atau pria menjadi pasangan hidup kita, oleh karenanya calon pasangan hidup kita harus memiliki keyakinan yang sebanding, kemoralan yang sebanding, kedermawanan yang sebanding, dan kebijaksanaan yang sebanding. Untuk apa? Untuk menimbulkan kondisi, menciptakan kebahagiaan dalam kebersamaan. Ajaran-ajaran Buddha yang diuraikan dalam Sikal Wada Sutta hanya akan menjadi teori semata bila pasangan hidup itu tidak menerapkan dalam kehidupan mereka. Ini cuma teori, tak perlu dipraktikkan. Itulah akhirnya hidupnya tidak saling menghormati, tidak ramah tamah, tidak setia, dan hal-hal buruk lainnya akan mudah tercipta. Pertengkaran kerap terjadi. Oleh karena itu kita kembali kepada Dharma, kembali kepada ajaran Buddha. Apa yang telah Buddha ajarkan? Tidak lain tidak bukan, ini diajarkan oleh Buddha kepada mereka yang memutuskan hidup untuk berkeluarga. Lain halnya kalau umat Buddha ingin menjadi papacita, biku, bikuni, samanera, samaneri. Lain. Oleh karenanya, coba kepada para anggota keluarga, suami, istri, hiduplah. Kita ingatkan kembali, saling menghormati, ramah tamah. Ingat, ramah tamah memang ucapan, tetapi awalilah dari pikiran. Berpikirlah hal yang baik-baik, jangan kepada hal-hal yang buruk. Lalu, ketika seorang suami memperoleh rezeki, ingat, karena sudah berkeluarga, sudah punya istri, berikanlah hak itu juga kepada istri kita. Jangan ada saling curiga tentang harta. Wow, harta saya kerja berat-berat, capek-capek, kenapa harus untuk istri? Tidak. Suami istri adalah orang yang telah berikrar untuk hidup bersama. Dua orang yang hidup menyatu dalam sebuah rumah tangga. Tentunya dalam hal ini, dalam hal memberikan perhiasan, kita tinjau kembali. Tidak semua orang memiliki tingkat ekonomi yang sama, tetapi kita harus bisa menyesuaikan diri. Bila memang mampu makannya hanya sesederhana ini, tak masalah. Kalau bisa mewah, silakan. Karena apa? Ukuran orang per orang, keluarga per keluarga adalah berbeda. Jangan pernah bandingkan
penghasilan suami kita dengan penghasilan suami orang lain. Jangan bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Semuanya sudah menyatu dalam keluarga. Oleh karena itu, hiduplah saling menghargai dan semuanya saling menjalankan tanggung jawab. Jangan selalu menuntut kita kepada suami atau kepada istri. Si istri selalu begini begitu, si suami selalu begitu begini. Semuanya harus saling menghormati, hidup saling mengerti. Ketika ada pertengkaran, ada percekcokan, selesaikanlah secara baik. Apalagi bagi umat Buddha, ayo biasakanlah di pagi hari atau sore hari kita membaca parita, bermeditasi. Oleh karena itu, alangkah baiknya, alangkah tepatnya bila keluarga Buddhis memiliki altar Buddha atau mungkin altar Bodhisattva. Silakan. Disitulah kita bisa menanamkan keyakinan, menumbuhkan keyakinan dengan bagaimana rajin membaca parita. Meskipun kini kita memasuki era digital, namun kebiasaan membaca buku-buku Dharma, kebiasaan berdiskusi Dharma tetap kita jalankan. Oleh karena itu, apapun persoalan kita dalam hidup berumah tangga pasti bisa dipecahkan sepanjang kita menjalankan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga uraian Dharma ini membawa manfaat buat kita semua. Semoga senantiasa menginspirasi kita untuk menjalani hidup dan kehidupan. Apabila lupa tentang tugas dan kewajiban, kita ulang kembali, belajar kembali, dan belajar kembali. Semoga kita hidup rukun dan damai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.